live-nya. Jangan lupa juga untuk di share. Oke, siap. Terima kasih Pitara Salsabila. Pertanyaan yang saya tanyakan Nordiansa. Gimana ini? Kok ditanya nama kok? udah dijawab. Itu beliau mereka. Ini yang ditunggu-tunggu. Iya, kalian gitu juga nggak? Jadi kan kalau aku nih setelah selesai live kayak merasa iya sudah selesai nih live-nya, kayak ada kehilangan gitu kan. Terus besok paginya setelah live aku cerita nih ke temanku atau ke keluarga, tadi malam seru kali loh live-nya di sahabat Bang Juma. Ada Oten yang keok atau ada kegiatan, seru lah pokoknya. Kalau pas lagi nggak seru ya nggak diceritain gitu. Apakah kalian sama dengan aku? Bang Zuma mana? Bang Zuma ada. Jadi dibantu dulu di tap-tapnya. Iya, kemarin seru banget bang. Jadi penasaran pengen nonton lagi gitu kan. Cuman kadang biasa ada yang nggak seru juga. Sering cerita sama rekan kantor ya. Aku kalau cerita sama teman-teman, kadang sama keluarga juga. Oh berarti kita sama ya. Tap-tap player teman-teman, biar bisa naik Bang Juma ya, benar. Di tap-tap dulu teman-teman. Minimal 30k. Open cam bang, sekali-sekali ini kan open cam ini. Bang Zuma kemana? Bang Zuma kemana ya? Garut hadir. Ini udah mau pecah bang tap-tapnya. Pakai jari kaki juga. Tambahin. Udah bercanda. Jogja hadir. Hasan Marsan. Aku hampir lupa wajah host karena nggak pernah open cam. Nggak mau lagi aku open cam. Soalnya dibilangin Nobita. Cek cambuk. Bukan aku pak, yang cambuk bukan aku. Bang Juma itu yang ada suara cambuknya. Kali ini gak usah nyontek kayak kemarin ya. Biasa gini guys, bukan nyontek guys. Biasa kan ada pertanyaan dari Bang Juma, aku sekalian baca komen kalian. Jadi nggak ngudeng. Cakep. Apakah ada pantun lagi malam ini? Assalamualaikum Nobita. Makin gak mau ke open cam. Belum, sudah dong. Pantun apa lagi kita malam ini? Efek cambuk itu diambil dari mana bang? Efek cambuk itu diambil dari Soundcard. Host mabar, asik. Puasa ada bolong belum bang? Alhamdulillah belum. Susah sekali nih room ini kan dah. Iya, karena yang diutamakan teman Oten yang dinaikkan. Karena biasa kalau teman, bukan gimana ya, biasa kalau aku naikin teman muslim banyak tuh yang mau naik juga. Jadi kayak nggak adil kan kalau nggak dinaikkan semua. Akhirnya ya kita tentukan ya hanya Oten saja lah
sekali-sekali boleh teman-teman muslim naik kalau memang sesinya tidak lagi diskusi gitu. Oh, ini ada buah jeruk, buah jongkol, buah jeruk, buah jengkol, cakep. Bang Zuma kok belum nongol? Karena like-nya belum cukup. Bang host di Makassar juga ya? Yoi. Sulawesi di mananya host? Sulawesi Selatan di Makassar bang. Yang dekat sama Bang Juma yang dinaikkan. Ya teman muslim yang api pasti dinaikkan. Maksudnya dari netizen yang muslim jarang dinaikkan, karena kalau udah dinaikin 1-2 orang pasti banyak juga yang pengen naikkan itu. Akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi diskusi. Maka dari itu yang aku naikkan itu hanya teman-teman Kristen saja. Udah 30k host. Oke, sabar, aku infokan ke Bang Juma ya. Oke, sabar teman-teman ya, 5 menit. Nah, makanya aku sekarang buat Q&A, aku bilang. Jadi kalian teman-teman bisa komen aja di bawah. Kalau ada pertanyaan, nanti aku tanyakan ke Bang Jumanya gitu. Karena kalau kita naikkan teman-teman muslim semua, diskusinya nggak jadi diskusi jadinya. Maka dari itu yang request mau naik susah itu mohon maaf sekali. Yang aku utamakan hanya teman-teman Kristen aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini jumpa lagi dengan saudara-saudara ya, baik yang ada di channel Zulkifli Amabas ataupun yang ada di akun TikTok sahabat Bang Suma. Kita ketemu pada malam hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan sejatinya kita semua yang mendengarkan diskusi ini dimudahkan segala urusan kita oleh Allah, dilapangkan hati ini, diikhlaskan hati ini untuk menerima segala sesuatu yang menjadi ketetapan Allah kepada kita semua, baik dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat, maksud saya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, malam ini kita membahas tentang apa baiknya. Kita membahas tentang apa ini? Ya, kita bahas apa sekali-sekali, coba teman-teman komen. Tentang THR Bang Juma. Gimana itu bang? THR aja. THR aku aja. Undangan hari raya. Tentang para pendeta. Tentang para pendeta San Henry bang Juma. Tentang pendeta berarti kita bicara kepribadiannya ya. Jangan-jangan. Ada persediaan akun malam ini bang? Insya Allah ada 2 akun yang standby. Akunnya Pak Bombong pinjam dulu 1, dan akunnya Sopiatul. Bagusnya semua yang bertanya chat dulu ke saya, ke Sadli. Nanti Sadli yang mensortir mana pertanyaan yang berbobot. Ya benar. Bisa chat aku dulu, ada pertanyaan, kan WA-nya ada di bio profil. Sadli bagi-bagi THR dong, boleh. Doakan banyak rezeki ya. Nanti kita giveaway. Tentang Yesus menikah.
komen, nanti aku coba tanya ke Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma, salam gara-gara pendeta. Apa nih? Aduh, kecepatan komennya. Bahas logika yang masih... Oh, itu jangan, gak usah lah. Gak usah dibahas, sudah selesai kan masalahnya. Biarkan saja. Pantun dulu nanti ya. Aku carikan dulu pantunnya. Kalian suka berpantun ya? Tentang putra-putra Yesus. Hah? Emang ada putranya Yesus, Bang? Ya, itu yang tahu itu. Siapa? Linda Jonathan Nandar. Yang tahu itu. Biar keimanan kita nggak naik turun gimana, Bang? Kalau aku sih jawabnya Iman itu akan selalu naik turun. bener. Iman itu akan selalu naik turun, berjalan dengan keadaan kehidupan manusia. Lain cerita kalau misalnya orang sudah sampai kepada kematangan berpikir, kematangan semua serba matang gitu. Itu bisa orang tetap istiqomah itu ketika loncatan berpikir jiwa besar, keilmuan, kemudian keadaan finansial dan seterusnya mendukung semuanya, orang itu bisa imannya imannya stabil gitu ya. Imannya stabil dalam arti kata dia berasal dari keadaan yang tadinya sulit, kemudian punya niatan, ya Rob, aku akan konsentrasi istiqomah khusyuk dalam beribadah. Ketika kemudian usaha saya ini disukseskan, doanya diterima, disesuaikan, bisa saja orang itu. Tapi ingat, di balik kematangan berpikir seperti itu, terkadang muncul ujian yang jauh lebih dahsyat daripada yang lalu-lalu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan senantiasa menguji. Semua kita akan diuji. Orang yang punya ilmu diuji. Banyak orang yang berilmu sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Jonathan Nandar. Ada kabar, Dek? Lanjut Bang, saya dengar senang aja dengerin abang nih. Saya dengerin ini kayak Haji Zaidun di MJ gitu, enak didengar. Makanya banyak yang ngepen, ternyata enak juga didengar ya. Nah, itulah artinya kalau dirimu itu belum mencapai kedewasaan. Kamu masih anak-anak emang. Cuman karena cepat menikah aja, masih muda memang beliau ini. Lanjut Bang. Iya, baik. Saya dengerinnya. Masya Allah, tawadu kali beliau kan, teman-teman. Jadi memang ada orang yang diberikan ilmu, akibat dari keilmuan itu melahirkan dorongan dari dalam menjadi sifat sombong. Jadi jangan sahabat-sahabat berpikir bahwasanya ketika kemudian orang memiliki ilmu, orang itu kemudian satu paket dengan tawadu. Belum tentu. Ada orang yang berilmu, ilmunya tentang Al-Quran, pemahaman tentang Al-Quran, bisa bahasa Arab, bisa ilmu nahwu saraf, tapi ilmunya itu kemudian tidak menghantarkan dirinya untuk menjadi tawadu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ilmu itu sudah ada pada dirinya, sehingga terkadang sombong, memandang remeh orang lain. Nah, inilah fungsinya kemudian loncatan berpikir dan berjiwa besar, kedewasaan dan kematangan di dalam berpikir. Kematangan dalam berpikir. Karena ilmu pengetahuan itu memang terkadang membuat orang itu menjadi sombong. Sama seperti iblis. Iblis itu merasa pintar, iblis itu merasa cerdas, iblis itu merasa mampu dalam segala aspek. Termasuk mampu kemudian menahan pedihnya siksaan api neraka meski dalam keadaan kekal. Karena kesombongan. Karena itulah kemudian ilmu tanpa adab itu sia-sia aku rasa. Karena ilmunya itu akan menjatuhkan orang pemilik daripada ilmu ini.
Sehingga melahirkan keadaan terkadang tidak sejalan antara pengetahuan lisan dengan implementasi dalam kehidupan seseorang. Banyak kita temukan. Saya dulu pernah, ya, mohon maaf ini, dulu pernah ada seorang tokoh, ya kita anggaplah dia sebagai tokoh tersohor lah, ya, orang yang tahu Islam lah, orang paham Islam, menggunakan mobil mewah, kemudian lalu mobilnya kesenggol dengan angkot, dan itu saya lihat sendiri, ya, saya lihat sendiri. Oh, kalau dilihat isi ceramah, kita lihat kemudian ulasan materinya, orang ini wow, ilmunya luar biasa. Karena yang menggunakan beliau ceramah itu ya orang-orang kelas atas gitu, ya kan. Tapi giliran mobil mewahnya kesamber dengan angkot, dia seperti orang miskin kali gitu loh. Seperti seorang driver yang disuruh oleh majikannya untuk pergi menggunakan mobil, tiba-tiba mobil majikannya itu kesamber, tergores sedikit, ngamuknya dan paniknya minta ampun. Ini tak ada bedanya. Tak ada bedanya. Dia yang ada di atas kendaraan itu kemudian harusnya menyalahkan drivernya, tapi malah sopir angkotnya yang dimaki habis. Dan dia minta kemudian agar mobilnya itu diperbaiki dengan cara-cara yang menurut saya itu tidak sepantasnya. Nah, ini sekelumit cerita fakta yang mencerminkan bahwa ilmu tidak menjamin seseorang itu bisa atau matang dalam berperilaku. Nah, itu dia yang bertanya tadi. Jadi bagaimana kemudian kita itu bisa istiqomah, bisa tetap dalam pendirian iman? Maka sholat, itu aja. Kalau saya sih resepnya sholat, kan sholat ini sebagai obat. Jadikan sholat ini sebagai filter untuk menyeimbangkan kemudian antara keinginan dan juga keadaan yang sebenarnya terhadap diri kita. Seperti itu. Terima kasih Bang, Masya Allah. Ya, ini udah ada Ali Akbar. Jadi ini Ali Akbar tadi dia komen, dia pengen debat. Aku pikir dia Muslim. Selamat malam Ali Akbar. Ya, selamat malam semua. Oh, Abang Kristen ya? Murtad mungkin. Silakan Bang, silakan dibuka aja mic-nya Bang. Bang Ali Akbar. Host, nanti dah dulu Bang ya, nanti dulu dan kita mendengar dulu Bang ya. Kita mendengar dulu. Oh, Ya. Bang Ali Akbar mungkin lagi kumpulin data kayaknya. Udah, kita tunggu aja. Dari sekte mana dulu supaya kita arahkan materinya? Bang Ali Akbar ini dari sekte mana? Protestan. Trinitas, Bang. Oh, Trinitas. Oke. Ya, kita sambil tunggu Bang Ali Akbar sedang mengumpulkan data-data, mempersiapkan data untuk ditanyakan ke Bang Juma dan Bang Nandar. Ya teman-teman, silakan di tap-tap dulu, di share-share jangan lupa, dan juga love orange-nya. Ya baik. Acuannya kemudian nanti mengarah kepada konsep Trinitas yang diimani oleh saudara kita Pak Ali Akbar ya. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah yang sering kita ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan adapun orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nah, ini cakupan kalimat yang sangat-sangat menekankan fungsi logika atau fungsi akal yang kemudian Allah titipkan kepada kita sebagai manusia. Kok ada kata benci dan memperbodoh, gitu ya? Allah mengatakan waman yarqabu, siapakah orang yang kemudian membenci an millata Ibrahim, ajaran Ibrahim? Hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nah, apakah kemudian ajaran Ibrahim ini? Ternyata ajaran Ibrahim ini adalah
mengajarkan kemudian menyembah satu Tuhan. Satu Tuhan yang kemudian tidak pernah terpecah kongsi. Dikatakan ilah wahid, kepada Tuhan yang satu. Tuhan yang satu ini tidak pernah kemudian berubah menjadi makhluk, berubah menjadi ciptaan, berubah menjadi manusia, berubah jadi burung merpati atau apapun itu. Dan itu diajarkan kemudian oleh Bible itu sendiri malah. Nah, permasalahannya ada di situ. Sehingga ketika yang nampak di permukaan Islam Kristen berdiskusi terkait dengan ketuhanan yang dianut, Trinitas misalnya, Yesus Tuhan, Yesus manusia, Maria melahirkan manusia, Maria melahirkan Tuhan, orang Yahudi membunuh Tuhan, orang Yahudi membunuh manusia, maka yang muncul kemudian di sana adalah kebodohan. Ini yang kita pahami. Ya, ini yang dipahami oleh umat Islam, dan sungguh ini adalah satu fakta yang ada. Sehingga Al-Quran menurut iman umat Islam, sejauh kita menggunakan Al-Quran dengan pendekatan akal, aspek apapun yang terurai kemudian di dalamnya itu justru didukung oleh keadaan. Seperti misalnya keadaan Kristen yang mengatakan Tuhan itu Trinitas, di dalam Al-Quran itu dikatakan itu adalah satu kebodohan. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya. Nah, ini yang sebagai pengantar dari saya. Ada satu hal yang kemudian menarik ya, menarik di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Ketika kemudian dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, ternyata tak ada satu dalil pun pengakuan Yesus yang mengantar iman Kristen itu sampai ke sana. Contoh, misalnya dalam Yohanes berapa biasa yang kita pakai ya? Kita lihat dalam Yohanes 11:42. Saya mohon nanti diluruskan kalau dianggap ini keliru. Yesus berkata begini, "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, yang mengelilingi aku." Nah, Yesus berbicara bahwa pada saat itu beliau, Yesus Kristus ini, sedang dikelilingi oleh orang banyak. Dan sudah pasti yang mengelilingi dia pada saat dia mengajar, itu bukan orang Roma, bukan Yunani, bukan orang Kristen. Lalu Yesus berkata, "Aku mengatakannya supaya mereka percaya. Aku berkata supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Berarti Yesus menginginkan kemudian orang-orang yang ada mengelilingi dia, agar orang-orang ini semuanya percaya kalau dia itu hanyalah utusan Tuhan. Nah, sebagai utusan Tuhan, sudah pasti bukan Tuhan. Maka dengan sendirinya Trinitas gugur di situ. "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku." Artinya engkau di sini adalah Tuhan yang mengutus Yesus. "Aku tahu bahwa engkau ya Tuhan, ya Bapa, selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya." Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau agar orang-orang yang ada di sekeliling beliau percaya kalau dia hanya utusan. Nah, kalau itu keinginan Yesus, agar orang-orang yang mengelilingi dia pada angkatan pertama, kalau dia itu hanyalah utusan Tuhan. Nah, ini dari teman-teman Kristen ngambil ngambil konsep Tuhan itu Trinitas itu dari mana gitu loh. Mungkin itu bisa kita diskusikan. Silakan, Bang. Baik Bang, ini masih kita hidupkan komputer dulu Bang ya. Lanjut aja. Iya. Jadi juga ada data kemudian di dalam Yohanes 17. Kalau Yesus tadi kan mau menyampaikan supaya percaya, orang-orang itu percaya kalau dirinya adalah utusan. Nah, endingnya Yohanes 17:8, semua firman telah disampaikan dan semua muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, dikatakan bukan duta, bukan utusan.
Di dalam Yesaya 63 nomor 9. Di situ dikatakan, dalam segala keadaan kesesakan mereka, bukan seorang duta, bukan utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang Ayat berapa? Yesaya 63 nomor 9, Bang. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Dia mengangkat dan menggendong mereka selamanya dari sejak zaman dahulu kala. Jadi Yesus tidak masuk di sini karena Yesus hanya utusan. Sementara kata Tuhan, bukan utusan, aku sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus? Ternyata Yesus hanya perantara saja. Bukan dia. Dia hanya perantara. Yang menyelamatkan ini adalah yang mengutus. Bukan Yesusnya, tapi yang mengutusnya. Yang membackingi Yesus itu loh yang menyelamatkan. Nah, saya kira seperti itu, sehingga ketika ada konsep secara terstruktur kemudian mengajarkan Yesus nyala yang Tuhan, Al-Quran datang kemudian meluruskan. Berhenti dari ucapan itu. Itu adalah sama halnya membodohi diri ketika membenci ajaran Abraham. Tanda-tanda benci terhadap ajaran Abraham itu adalah mengajarkan bahwa Tuhan itu tiga pribadi, satu hakikat. Seperti itu, Bang, silakan. Mungkin ada tambahan dari guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Zuki, Jenderal Lapangan Bang Handi, silakan. Saya sih mau menambahkan, tapi yang saya mau tambahkan itu sudah ditambahkan oleh Bang Juma. Jadi tambahan saya adalah tambahan Bang Juma. Lanjut. Awe kesinaman rasa itu pada bang itu diganggu tadi. Putar-putar. Ya ini ruasa. Waduh teman-teman, ternyata materi yang disajikan Bang Handi beberapa tahun yang lalu masih diingat juga sama beliau. Ya udahlah, kita ikuti aja. Ya saya nanti kan nomor 9 Bang yang tadi Bang. Bukan duta, bukan utusan, aku sendirilah. Nah itu artinya Yesus ini hanya dipakai oleh Tuhan. Yesus ada 9 ya Bang. Iya. Ya, apanya yang tinggi kali abang ini? Tinggi kali honya kayak jual obat. Ali. Ya Bang, di masih ini dulu komputer masih agak macet ya pasti. Kayak turunkan sedikit biar suaranya enggak oh. Masih sedikit lagi kayak cek. Nah gitu agak mending. Oh iya. Apa dulu Masih saya masih ya. Kembali lagi tadi udah bagus. Volumenya diturunin sedikit. Cek. Ya terusin Pak Ali. Tahan dulu Bang, masih komputernya masih bermasalah ini Bang. Dan sinyal ini. Dilanjut dulu Bang Andi. Ya kalau gitu saya nanya deh. Sebentar dulu Bang, si komputernya dulu nih. Ini loh fenomena kita di sini barusan juga diskusi di mana-mana gitu loh. Ini ada Kristen juga naik. Banyak banget. Oh, gitu ya. Apa sih bedanya utusan dan pengutus? Bisa nggak sih pengutus? Apanya yang pengutus masuk ke dalam diri yang diutus? Apakah dia sendiri yang masuk atau ada ilmu yang diberikan kepada yang diutus untuk mengajar? Silakan. Baik. Jadi kita harus mengkaji ini, membedah materi ini, pertanyaan Bang Handi ini dengan akal dan wahyu. Sebelum alam semesta dicipta oleh Khalik, pencipta, maka yang ada pada saat itu hanyalah pencipta. Tak ada ciptaan. Tak ada ciptaan. Pada saat pencipta sendiri, berdiri sendiri sebagai Khalik, di situ tak ada ciptaan. Nah, apa yang keluar dari sang Khalik, sang pencipta, statusnya ciptaan, apapun itu. Mau
Tuhan, mau manusia, mau tumbuhan, mau setan, inti yang ada setelah sang pencipta itu makhluk namanya. Nah, Al-Quran mengatakan, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila dia menghendaki. Nah, artinya pencipta sang Khalik ini tadinya memiliki sifat al-kalam yang ada pada dirinya, sifat berkehendak dengan cara berkata. Dan setiap Allah ingin mengadakan ciptaan, maka dia akan berkata, jadi. Nah, kayaknya saya, kalau manusia nih ya, saya harus menciptakan sebelah sini cahaya, sebelah sini bumi, sebelah sini matahari. Maka apa yang diinginkan itu yang keluar, itu yang terjadi. Nah, yang keluar setelah itu kemudian disebut makhluk, ciptaan. Hanya satu Khalik, pencipta, hanya dirinya. Semua yang keluar pada dirinya itu adalah ciptaan. Makanya diterangkan di dalam Mazmur 33, ya, Mazmur 33 nomor 9. Ini sudah sering kita bawa, bahwa ketika Tuhan itu menghendaki sesuatu, maka dia cukup memberi perintah. Sama dalam Al-Quran surah Yasin ayat 82 tadi, innama amruhu idza arada syai'an ayakulahu kun fayakun. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kun, jadi. Fayakun, maka jadi. Ya, ini sifat Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dibentuk, segala sesuatu yang jadi, itu bukan Tuhan, itu ciptaan statusnya. Termasuk Yesus, itu ciptaan karena dia datang belakangan. Dia ada karena unsur ketiadaan berasal dari sang pencipta, maka dia disebut sebagai ciptaan. Nah, pertanyaan Bang Handi terkait dengan utusan. Matahari diutus kemudian untuk sebagai sumber matahari. Bumi diutus kemudian sebagai pijakan tempat makhluk hidup yang memang kodratnya cocok untuk bumi. Bulan demikian. Air juga diutus sebagai pendamping makhluk hidup. Ya. Ketika makhluk hidup haus, maka pendampingnya air. Ketika makhluk hidup ini ingin kemudian bertanam, bercocok tanam, maka pendampingnya adalah tanah. Ketika manusia itu ingin kemudian hidup, maka udara adalah pendampingnya. Jadi semua utusan itu punya fungsi masing-masing. Adapun utusan-utusan berupa nabi dan rasul, fungsinya memberikan ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan Tuhan. Nah, jangan lupa, ada malaikat diutus, fungsinya untuk mencatat, fungsinya untuk mengatur. Ada juga iblis, dicipta juga iblis itu sebagai penggoda. Tuh. Jadi segala sesuatu yang ada setelah Tuhan itu ada ciptaan. Setan, malaikat, manusia, tumbuhan, binatang, air, udara, tanah, api, semua itu statusnya ciptaan. Jadi Tuhan mengatakan bukan utusan, bukan duta, tapi aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Aku sendirilah yang menebus mereka. Tapi bertentangan dengan iman Kristen. Oh tidak, kamu sendiri yang menebus mereka, artinya kamulah yang menjadi Yesus. Salah. Bukan begitu maksudnya. Justru itu membantah Yesus itu sebagai Tuhan. Karena Yesus mengaku sebagai utusan, sementara Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mengaku sebagai utusan. Tidak mengaku. Utusannya itu hanya sebagai perantara tok. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang berasal dari kota Nazaret itu adalah manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi Yesus ini hanya perantara. Sementara Tuhan mengatakan bukan utusan, bukan perantara, tetapi aku sendirilah. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa demikian? Karena Yesus hanya utusan. Tidak bisa dia berbuat apa-apa. Tuhanlah yang kemudian yang berlaku. Dialah yang kemudian melakukan segala sesuatu itu melalui perantaraan hambanya bernama Yesus. Makanya saya katakan kepada saudara-saudara Kristen, ketika dikatakan bahwasanya
Trinitas atau Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, dia adalah teofani Tuhan, serasa mari kita belajar, kita kaji, kita bedah ini. Apakah seperti itu adanya? Kita bedah pelan-pelan, kita lepaskan ego kita lepaskan doktrin dan dogma kita, baik itu dogma yang berasal dari Islam maupun doktrin yang berasal dari Kristen, kita lepas. Mari kita bedah dengan akal dan kita fokus terhadap kitab yang kita punya, Bible dan Al-Quran. Silakan. Masya Allah jawabannya Bang Juma. Kalau sudah kita bisa membedakan pengutus dan diutus, makhluk dan halik itu, tapi ciptaan sang halik itu adalah makhluk. Tapi ada makhluk yang diberi keistimewaan, yaitu para nabi dan rasul. Apa bedanya nabi dan rasul itu dengan makhluk pada umumnya gitu? Apa keistimewaan nabi dan rasul itu? Apakah nabi dan rasul itu bisa setara dengan sang pencipta? Silakan Pak Jemaah. Baik. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau berbicara mengenai nabi, berarti berbicara mengenai orang yang dikhususkan kemudian. Orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Itu nabi. Jadi dia yang kemudian mendapatkan pesan dari langit, dari Tuhan. Itu nabi. Sedangkan yang tidak menerima pesan itu hanyalah manusia biasa, bukan manusia pilihan. Nah, sedangkan rasul adalah seorang nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Nabi adalah cakupan orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan yang disebut rasul adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk juga disampaikan kepada orang lain. Jadi ibaratkan sekolah, nabi SMA, rasul S1. Tidaklah mungkin menjadi S1 tanpa ijazah SMA. Tapi bisa mendapatkan ijazah SMA tanpa harus memiliki S1. Tapi kalau S1 harus ada ijazah SMA. Kalau rasul harus jadi nabi dulu. Kalau tidak jadi nabi, lalu dari mana tulisan-tulisannya? Dari mana ajarannya dia dapatkan? Ngarang bebas berarti. Kalau dia nabi palsu, pasti ngarang bebas. Nah, kita lihat, kita isi-isinya dari tulisan-tulisannya ini. Kalau dia ngaku rasul, kita lihat dari mana dia dapatkan poin-poin ini. Seperti misalnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang adanya informasi kitab yang datang kepada Bani Israel disembunyikan, dicampur adukkan, ditambah dan dikurangi. Nah, dari mana dia dapat informasi itu? Lalu kemudian kita lihat apakah betul itu terjadi. Kalau benar itu terjadi, berarti dia nabi, karena yang menyampaikan itu pasti dari ilahi, sedangkan dia tidak pernah melakukan penyelidikan kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu kenapa dia rasul? Karena apa yang diterima dari ilahi ini diperintahkan oleh ilahi untuk menyampaikan kepada orang lain, maka dia rasul. Tapi kalau dia hanya untuk dirinya, maka itu hanya nabi, bukan diwajibkan untuk disampaikan kepada umatnya. Seperti itu Bang Andi. Masya Allah penjelasannya Pak Jemaah. Masya Allah. Yang selanjutnya nih, sambil menunggu nih. Halo Bang Andi, aku dulu sebentar aja. Ya siap. Ini Ali Akbar ini katanya Kristen. Kecil banget Tapi namanya Ali Akbar itu suaranya kecil. Ini aku tanya sama Ali Akbar. Ali Akbar ini katanya Kristen. Kok namanya Ali Akbar? Terima kasih, itu saja sih. Lanjut Bang Andi. Ali Akbar, nama yang bagus. Ali Akbar ini kan muslim ya? Kristen Bang, makanya ditanya tadi. Oh Kristen. Silakan lanjut. Mungkin murtadin atau apa. Tapi ini loh penjelasannya Pak Jemaah. Penekanan dari pertanyaan tadi, ini mungkin penekanan terakhir nih. Kalau ada nabi, ada orang mengaku nabi dan rasul, tapi ajarannya merusak akal sehat dan tidak logis, pantaskah mereka diberi gelar nabi dan rasul itu? Silakan. Jadi nabi dan rasul itu bukan gelar dibuat-buat. Nabi dan rasul, contoh misalnya di Bilangan 12 nomor 6.
berfirman, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, nah tuh, jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka, kepada dia sang nabi. Aku akan datang menyatakan diriku kepada dia dalam penglihatannya. Dan aku Tuhan akan berbicara dengan dia dalam mimpinya. Jadi seorang nabi ini berbicara sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Tuhan melalui pernyataan Tuhan kepada dirinya. Pernyataan Tuhan itu melalui 3 aspek. Yang pertama di balik tabir, yang kedua adalah melalui wahyu, dan yang ketiga ini adalah melalui malaikat. Jadi ada 3 aspek kemudian mencirikan orang itu nabi, sehingga penglihatannya melihat kenyataan yang tidak dimiliki penglihatan oleh orang lain. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw mi wara hijab aw yursila rasulan. Jadi ada 3. Tidak pantas kemudian Tuhan berbicara langsung kepada para nabi, enggak pantas. Selain 1 melalui wahyu, 2 melalui tabir, 3 mengutus malaikat. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Abraham alaihissalam? Yang pertama Nabi Abraham didatangi oleh malaikat, yang kedua kemudian dia melalui wahyu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam di balik tabir, bagaimana Tuhan berbicara melalui sebatang pohon, melalui api dan seterusnya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Roh Kudus, malaikat Jibril. Jadi tak ada manusia yang mampu bertemu langsung dengan Tuhan, tak ada. Ada 3 aspek ini, sehingga kalau tidak pernah Tuhan berbicara melalui wahyu ke dia, tidak pernah Tuhan berbicara melalui tabir ke dia, kemudian tidak pernah malaikat datang kepada dia, lalu menulis sebuah konsep, di mana konsepnya itu tidak rasional atau irrasional, tidak seimbang dengan akal manusia, dengan keadaan, maka itu bisa dipastikan adalah nabi palsu. Contoh misalnya nih, seorang nabi mengajarkan Tuhan menjelma menjadi manusia. Ini kalau kita tarik benang merahnya, satu keadaan yang bisa kita lihat, ini pasti palsu, nabi palsu, ini pasti nabi palsu. Kenapa? Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Sehingga tidak akan mungkin kemudian ada firman-Nya yang timpang, yang tidak sesuai dengan akal manusia. Tidak mungkin. Karena manusia ini adalah ciptaannya, akal manusia ini juga adalah ciptaannya, sehingga seharusnya firman yang datang harus selaras dengan akal ciptaannya. Kalau ada Tuhan menciptakan akal lalu berfirman di mana firman-Nya tidak sesuai, tidak masuk akal, berarti Tuhan itu gagal jadi Tuhan. Contoh misalnya Tuhan jadi manusia, Tuhan mati dibunuh manusia, sesuai enggak dengan akal manusia? Tidak. Berarti Tuhan yang berfirman seperti itu adalah firman Tuhan KW. Karena tidak sesuai, tidak maha mengetahui. Tidak maha mengetahui. Karena akal manusia tidak akan pernah bisa menerima kesalahan menjadi kebenaran. Masuk akal tidak? Tuhan mati, tidak masuk akal. Dengan demikian, ketika ada konsep yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan mati pada hari ini ketika bangkit, sudah pasti itu bukan nabi yang mengajarkan, tapi nabi palsu. Karena tidak mungkin Tuhan tidak maha mengetahui, tidak mungkin. Tidak mungkin, kecuali Tuhan-Tuhanan juga adalah Tuhan palsu. Gitu Bang Handi. Silakan Pak Kriston ditanggapi, Pak Kriston. Kalau mau berbicara monggo, topiknya sudah ada itu. Silakan Pak Kriston ditanggapi. Wow, selamat malam, selamat berpuasa ya. Ya, Salam Pak. jumpa lagi kita di tahun 2024 sama Bang Suma, Bang Lebes, Bang Jonathan Andar ya. Sudah lama kita tidak ketemu ini, kita tidak ke duel ini ya, duel diskusi ini sudah lama ini. Ini mungkin waktunya ini. Siap. Nggak, mungkin begini Bang, kalau saya ini tidak terlalu mempertentangkan mana yang benar atau mana yang kita jalani aja Bang.
Tetapi kita mau tahu bahwa Tuhan benar-benar bekerja pada kita bukan cuma karena akal pikiran kita saja, tetapi memang Tuhan mau datang kepada kita. Dia seperti abang katakan mulai tabir, apakah itu dengan tabir langsung api menyala, atau mungkin dengan mimpi atau dengan malaikat Jibril. Nah kalau saya ini dengan mimpi bang, apakah tabir ini tabir yang tidak bisa dipercaya kalau Tuhan datang kepada saya melalui mimpi? Tuhan datang kepada saudara melalui mimpi. Maksudnya gimana? Tuhan yang mana nih yang Anda maksud? Tuhan Yesus? Tuhan Yesusnya Anda? Iya betul sekali. Tuhan Yesus datang kepada saya melalui mimpi. Saya bertemu dengan Yesus di dalam mimpi. Anda bertemu dengan utusan Tuhan. Tabir yang salah atau tabir gimana bang? Nah, diluruskan dulu. Anda bertemu dengan manusia ciptaan Tuhan, bukan bertemu dengan Tuhan. Oke? Itu kan menurut pandangan abang. Tetapi kalau begitu saudara, kita kembalikan dulu pada produk awal. Apakah saudara memahami bahwa pencipta langit dan bumi itu maha tahu? Pencipta langit ya, pencipta Tuhan ya. Ya, pencipta alam semesta ini, apakah Anda sadar bahwa beliau itu adalah maha tahu? Ya betul. Nah, maha tahu, maha menciptakan, maha kuasa, maha segalanya. Artinya, berarti kalau Tuhan pencipta langit dan bumi ini maha tahu, Al-Alim, artinya Tuhan tahu bahwa apa yang diciptakan pada akal manusia akan mendeteksi item-item kebenaran rasio. Betul? Belum tentu semua manusia berbeda bang. Bukan manusianya. Berbeda. Bukan manusianya, tapi Tuhannya. Tuhannya tahu nggak bahwa dia maha tahu bahwa manusia saya cipta dengan akal yang tahu tentang baik dan buruk, tahu tentang aspek kebenaran. Insting kemanusiaan ini yang saya ciptakan ini tahu. Saya sebagai misalnya Tuhan pasti mengatakan, saya tahu bahwa yang saya ciptakan ini adalah makhluk yang sempurna, di mana mereka memiliki akal, di mana setiap dimensi ciptaan atau apapun unsur yang datang pada mereka yang berasal daripada aku pasti relevan dengan akalnya. Tahu tidak kira-kira Tuhan tuh? Menurut saudara, tahu tidak? Kalau Tuhan mau datang ke manusia, tentunya Ia akan membuat segala sesuatu sehingga manusia itu akan berpikir dan mengerti bahwa yang datang ini Tuhan. Nah, ini Anda hasilkan dari akal Anda atau hanya iman, kepercayaan? Karena iman maka kita berpengetahuan, bukan karena pengetahuan dulu. Iman. Bukan pengetahuan dulu. Bukan, tapi karena iman. Bagaimana Iman kalau dulu saya kita berpengetahuan? Kalau tanpa iman kita tidak bisa. Baik. Pengetahuan itu berasal dari kata Pengetahuan kita tahu. sia-sia. Pengetahuan itu berasal dari kata tahu. Tahu itu artinya adalah mengungkap sesuatu untuk menjadi terang, betul? Betul ya? Ya. Oke. Kalau saya menyajikan saudara sebotol air putih tanpa merek, tertutup, saya sajikan kepada saudara. Bung, minum. Anda imani isi botol ini adalah air aqua bersih. Anda modal iman, minum. Apa yang terjadi? Ada berapa kemungkinan yang terjadi, Bung? Kalau saya berbicara dengan Anda, saya percaya bahwa Anda tentunya orang baik yang menyajikan aqua itu, tidak mungkin racun atau apapun, karena saya sudah mengenal Anda. Kalau saya tidak mengenal Anda, saya pun akan ragu untuk minum itu. Oke, ada keraguan bukan? Oke. Artinya Anda harus tahu kah? Ada keraguan. Betul. Artinya Anda harus tahu bukan? Iya, saya harus tahu. Tahu dulu atau langsung
tahu dulu, Masya Allah. Saya tahu dulu. Saya percaya dulu. Tahu dulu berarti. Percaya. Tahu dulu. Saya percaya. Baru bisa buat Anda, dipercaya. gitu. Kalau Berarti bisa berarti dipercaya, Anda harus tahu. kalau bisa dipercaya, saya bisa mengetahui Anda gitu. Nah, berarti iman Anda belakangan munculnya. Kalau konsep Anda tadi salah. Anda harus tahu dulu. Baru Anda imani. Salah tadi. Dibalik. Aku harus tahu dulu Anda siapa. Bagaimana latar belakang Anda, siapa bapak Anda, siapa ibu Anda dari keturunan siapa, apakah Anda ini orang benar atau salah, terus saksi-saksi di sekeliling Anda itu menceritakan tentang Anda ini siapa. Itu dalam dunia visual ya bang. Ya, betul. Nah, itu betul, Masya Allah. Jadi Tuhan itu sudah men-setting kita. Tetapi Iya. kalau kita percaya, Nah, jadi Tuhan men-setting akal kita ini untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, untuk mengetahui semua aspek, semua lini dalam kehidupan ini harus berdasarkan dengan ikra, baca. Baca dulu. Baca dengan perasaan, baca dengan insting, baca dengan keadaan, baca dengan mata, baca dengan penciuman, baca. Ikra. Jangan seketika dipercaya. Karena kapan Anda hanya modal percaya, begitu Anda minum, ternyata isinya adalah kalpanax, mati ente. Mati. Begitu juga ketika kemudian Anda melihat ada tulisan di botol tersebut, aqua. Anda harus meneliti isinya juga. Itu kaidah kebenaran, pengetahuan. Harus kita uji meskipun tertulis aqua. Nah, yang terjadi selama ini adalah umat Islam meneliti huruf demi huruf dalam kitab sucinya sampai pada poin ending bahwa ini kalamullah. Sedangkan Kristen, Bible hanya sampai hanya terjemahan. Mereka tidak pernah menguli sampai original teksnya. Mereka tidak pernah menguli sampai sumbernya. Mereka tidak pernah menguli sampai siapa yang menulis dan seterusnya. Nah, ini bahaya. Oleh karena itulah beriman kudu wajib mengetahui bahwa yang pertama harus diutamakan ini adalah ikra, membaca. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Yang namanya Tuhan menciptakan manusia dengan akal, sudah pasti akalnya ini sebagai senjata untuk menapaki setiap dimensi yang ada dalam kehidupannya. Nah, yang bermasalah sekarang adalah Anda bermimpi bertemu dengan manusia, Anda anggap Tuhan. Apakah Tuhan yang Anda maksud itu sudah lolos akal? iya bang, karena tidak mungkin. Tunggu, akal dulu. Tanya akal Anda. Apakah yang datang kepada Anda ini adalah sosok pencipta langit dan bumi? Mampus kita semua itu. Iya. Maka ada Tuhan Yesus. Maka ada Tuhan Yesus sebagai Raja kita, sebagai penolong kita, sebagai firman Tuhan. Sehingga kita bisa bertemu dengan Allah itu. Allah itu sungguh besar. Yesus berkata, siapa yang melihat Allah, siapa yang melihat aku sudah melihat Allah itu. Oke. Sekarang ketika Anda ada hadir di sana nih. Anda berdiri pada saat kemudian Bunda Maria lagi sesak napas, lagi berpegang ke kayu, ke tembok, ke dinding, ke pohon. Ya, lalu kemudian kakinya merenggang kiri kanan, keringat dingin, kemudian lalu tak lama ada bidan, keluarlah sang bayi. Iya. Lantas Anda ditanakan, inilah Tuhan kita pencipta langit dan bumi. Tolong, kira-kira rasional Anda terima enggak itu? Terputus bang, suaranya bang. Andai saja Anda, karena ini adalah fakta kebenaran yang terjadi. Andai saja Anda hadir pada saat Maria meneteskan keringat peluh, kemudian gemetaran tangannya, napasnya tersengal-sengal antara hidup dan mati, tangannya memegang ke dinding, ke tiang tembok, kakinya direnggangkan, kemudian dia dilap keringatnya, mandi keringat dia, bidannya kemudian menyuruhnya untuk mengatur napas dan ngeden. Lalu kemudian sejenak setelah itu keluar suara, iya. Apakah akal Anda bisa menerima bahwa bayi yang keluar dari rahim barusan ini adalah pencipta langit dan bumi? Bisa Anda terima? Iman, jangan bawa dulu, akal. Kan tadi akal, botol itu akal dulu kan? Bisa Anda terima bahwa bayi yang tidak berdaya ini adalah pencipta langit dan bumi?
Bang. Kalau Yesus Kristus adalah putra Allah, berarti bukan Tuhan. tunggalnya Bapa. Dia Tuhan atau bukan? Dia Tuhan atau bukan? Itu dulu. Tapi kita mengenal Tuhan itu, kita mengenal Tuhan itu melalui Yesus Kristus itu. Kita Jadi dia mengenal adalah Tuhan. kita mengenal. Tuhan. Di atas Tuhan, di atas segala Tuhan. Jadi menurut saudara yang bayi ini Tuhan atau bukan? Dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan kita kepada Allah itu. Yang mana ini? Bapa ini besar. Kok Tidak ada sekarang orang pun yang dapat melihat Bapa. bisa tidak saudara melihat seekor ayam lantas Anda mengatakan dialah sapi kita? Bisa enggak? Inilah sapi kita yang akan kita potong nanti di tahun baru. Padahal yang ada di depan Anda ini nyata-nyata ayam. Bisa enggak? Pakai akal nih. Kan Allah itu maha mengetahui. Konsep itu harus dipahami dulu. Allah itu maha mengetahui. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi ini tidak maha mengetahui, maka akan terjadi seperti di Bible. Kulit di luar, kulit di dalam, daging di luar, tulang di luar, uratnya di luar. Itu akan terjadi seperti itu. Nah sekarang permasalahannya, seabrek kehidupan dunia dengan komponen yang ada kemudian baik yang padat, gas dan seterusnya itu tersusun dengan rapi, tersusun dengan indah. Artinya yang menciptakan ini adalah aspek unsur yang maha sempurna, maha mengetahui. Kalau maha mengetahui berarti kita diberi akal, kemudian untuk sebagai alat mendeteksi kebenaran itu sendiri. Nah sekarang ada Tuhan, ada pencipta keluar dari rahim manusia. Ini alat di kepala, berfungsi atau tidak? Kalau ternyata benar yang keluar dari rahim ini adalah Tuhan yang menjadi daging, berarti yang menciptakan kita ini tidak maha tahu. Kenapa tidak maha tahu? Karena daging ini tidak masuk di akal, dialah Tuhan. Selayaknya seekor ayam tidak masuk akal, dia adalah sapi. Gagal Tuhan, berarti gagal. Tuhan gagal men-setting keadaan makhluknya. Gagal, Bang. Loh, sekarang saya tanya. Untuk menjadi Tuhan, Bang, tetapi kita yang belum memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana Ia Anda adalah Tuhan bisa dalam manusia. tolong bagaimana Anda Karena bisa katanya bagaimana Anda bisa menjelaskan ke kita nih? Ada bayi yang adalah pencipta langit dan bumi, coba terangkan ke akal saya ini. Mungkin akal saya ini tidak seperti akal manusia yang lain. Mungkin kalian itu dicipta dengan akal yang berbeda. kalau firman menjadi manusia itu pasti, Bang. Kalau firman Allah menjadi manusia, menjadi daging, dilahirkan, disusui, itulah firman yang telah menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi yang sama seperti membedakan kita dengan dia adalah dia tidak punya dosa. Dia adalah anak. Dia tidak punya dosa. Dia berbeda dengan kita. Yesus itu berbeda dengan kita, manusia biasa. Kita memang fisiknya sama, manusia, makan, minum, tidur, bangun, punya mata, punya segala. Tetapi bedanya kita dengan Tuhan Yesus adalah ia tidak punya dosa. Ia adalah raja di atas segala raja. Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan di muka bumi. Nah, ini dia. Bedanya kita dengan Ini namanya jurus kong kali kong alias kon-kon. Dia adalah Tuhan di atas Tuhan. Dia adalah raja di atas raja. Ini logika apa yang Anda pakai? Ini kepercayaan. Ini kepercayaan animisme yang Anda bawa di sini. Sementara unsur diskusi kita di sini adalah akal dan pewahyuan. Akal dan pewahyuan. Bagaimana mungkin kemudian Yesus disebut raja di atas raja? Jadi RT aja kagak pernah. Anda ngerti raja? Raja itu pemimpin, punya prajurit, punya istana, punya permaisuri, punya putra dan putri, betul, Bang. pangeran dan seterusnya. Yesus jadi RT kagak pernah jadi raja di atas raja. Nggak masuk akal. Ingat Bung, sekali lagi saya katakan. Begini, Bang. Gimana? Bang, begini, Bang. Dalam Injil Matius dikatakan bahwa ketika iblis mencobai si Yesus, ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, dia Itu sudah nggak masuk akal. Tuhan dicobai sama makhluk. manusia tertinggi. Dia menyatakan bahwa
Ia menyatakan bahwa jika engkau anak Allah, jatuhlah karena ada tertulis bahwa engkau akan ditatang oleh malaikat-malaikat. Yesus sendiri punya malaikat ada, Bang. Agar Itu apa yang tadi yang Anda sampaikan bahwa Yesus tidak punya, Yesus raja dan tidak punya apa-apa. Sedangkan ia adalah raja di sorga. aduh, Ya, Yesus raja di sorga, punya malaikat, punya semua, apalagi cuma di bumi ini. tunggu dulu. Karena segala kuasa sudah diserahkan kepada dia, Bang. Tunggu dulu saudara, satu aja, jangan melebar kita supaya kita jangan terlalu kemana-mana gitu ya. Kita fungsikan akal dulu. Yang keluar dari rahim Maria ini adalah jelas makhluk, bukan? Atau dia bukan makhluk? Makhluk atau bukan makhluk? Firman telah menjadi Iya, daging. oke. Firman menjadi daging, Firman menjadi nyonyang, Firman menjadi sosis, Firman menjadi apapun itu. Oke, sekarang yang saya tanya, yang keluar ini makhluk atau ciptaan? Ciptaan atau pencipta? Yang keluar ini, yang keluar dari rahim Maria ini ciptaan Kita atau tidak bisa pencipta? berargumen seperti itu, Bang, karena dalam Alkitab kita sudah meriwayatkan bahwa Firman telah menjadi daging, Firman telah menjadi manusia. Iya, yang saya tanya. Oke, saya tahu. Menciptakan. Oke, saya paham saudaraku, saya ngerti. Pertanyaan logika saat sederhana saya ini terkait dengan kemahanuhan Tuhan menciptakan kita nih dengan alat yang diberi berupa akal di kepala kita ini, muncul pertanyaan. Ayam tidak mungkin bertanya, sapi tidak mungkin bertanya, tapi saya sebagai manusia yang diberi akal, tentu saya akan bertanya, yang keluar dari rahim Maria ini ciptaan atau pencipta? Firman telah menjadi manusia, kita tidak Firman yang telah menjadi daging ini ciptaan atau pencipta? Firman telah menjadi manusia. Firman ini sendiri berasal dari Allah. Saya Firman tanya, adalah Bung, Allah. saya tanya sekali lagi. Firman menjadi daging, Firman menjadi daging, Tuhan menjadi daging, atau apalah, Theos jadi daging, atau bom jadi daging, terserah aja lah. Yang saya tanya, yang keluar dari Maria ini ciptaan atau pencipta? Bang, begini Bang ya. Kalau Anda mencari ciptaan itu kita kembali lagi kembali kepada literasinya Alkitab, bahwa Allah berfirman, Allah yang menjadi manusia karena firman itulah yang menjadi manusia, menjadi daging, sehingga wujudnya sama seperti kita. Kalau kita mau mencari bagaimana kita mau bertemu dengan Allah, itu sungguh luar biasa. Kita tidak layak di hadapan Allah karena kita manusia dosa. Maka Saya ngerti, Bung. Saya ngerti. Yaitu kita. Ya, saya paham. Saya kasih clue setelah ini, setelah Yesus itu ya. Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, Yesus itu hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Oke, it's okay, no problem, my friend. Sekarang yang bermasalah ini adalah yang saya pertanyakan, apakah yang keluar dari Maria ini pencipta atau ciptaan? Itu aja pun. Kalau dia nantinya adalah daging yang kemudian jadi jalan keselamatan, terserah. Pertanyaan saya sederhana, ini dengan kekuatan akal kita nih, yang keluar dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan? Kalau Allah berfirman ya, kalau Allah berfirman dan firman itu menjadi manusia, saya tidak bisa membantah itu bahwa itu bukan pencipta, karena ia berasal dari Allah, maka ia Berarti dia adalah ciptaan kan? pencipta. Hah? Dia berasal dari firman Allah, dia keluar dari Allah. Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Allah. Bukan yang keluar dari Allah, yang keluar dari rahim. Bung, yang keluar dari rahim. Saudaraku, yang keluar dari rahim Maria yang Anda bertanya begitu, Anda sepertinya menguji Allah yang Esa itu. Oh, bukan, saya tidak menguji Tuhan.
Saya sedang menguji kewarasan saudara. Anda waras atau tidak? Saya tanya yang keluar nih, yang keluar. Begitu Maria ngangkang kan tidak mungkin Maria itu berdiri sambil membentuk kakinya bentuk X. Pasti dia menggunakan kuda-kuda sejajar kan? Nah, yang saya tanya, yang keluar dari rahim Maria ini pencipta ataukah ciptaan? Itu aja. Iya, Yesus menyatakan bahwa aku datang dan berasal dari Allah. Artinya Kalau pondasi ini salah, Bung, kalau pondasi ini aja salah, maka semuanya akan salah. Tapi kalau pondasi awal ini benar, maka semua akan benar. Maka pertanyaan saya yang tegas, yang keluar dari rahim Maria ini berupa seenggok bayi Yahudi yang tak berdaya apa-apa, ini pencipta atau ciptaan? begini bang, coba abang diskusinya mungkin abang tidak akan dapat jawaban atau tidak menerima jawaban saya. Saya minta untuk abang coba berdoa lagi, coba sholat lagi untuk minta jawaban langsung dari Allah. Sebenarnya kepercayaan saya ini gimana? Kepercayaan Anda inilah yang Nabi abang. Saudaraku, di Iya, dalam saya minta karena walaupun abang sujud berdoa sampai umur abang berapa sekarang ini? Umur abang, apakah abang sudah tahu, abang sudah mengenal Allah? oh sudah, Lewat tulisannya semua orang bisa tahu. oh tidak bisa begitu. Tapi Sekarang bukan begini, Allah itu. bukan begitu. Tuhan itu tidak perlu dilihat. Sekarang kalau saya tapi pertanyaan yang sederhana aja Anda pelesetkan. Sekarang begini, sebelum ada ciptaan, apakah Tuhan itu sudah ada menurut saudara? Ciptaan Allah itu sudah ada, tidak ada orang yang bisa menelisik sampai sejauh mana Allah itu sudah berjuta-juta tahun ada sebelum dunia ini diciptakan. Tidak berawal kan? Tuhan itu, iya kan? Segala Sudah eksis, iya sudah. iya betul sekali. Oke betul sekali. Nah sekarang Tuhan yang tidak terlihat tersebut, kalau kita tidak pernah melihatnya, apakah dia menjadi tidak ada? Dia selalu ada. Terus kenapa dia harus menjadi bayi buat Anda? Untuk apa dia menjadi bayi? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Jatuh lagi ke ajaran animisme. Jatuhlah Anda ke ajaran paganisme. Sampailah kepada ajaran Wisnu. Sampai ajaran Horus. Sampailah ke Dewa Molok jadinya. Kenapa? Dan ia akan diselamatkan. Karena hancur dari awal. Pertanyaan logika sederhananya aja sudah error, maka setelahnya error semuanya. Sekali lagi saya tanya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi sebelum ada ciptaan, beliau pencipta ini sudah ada? Sudah ada. Jadi dia, kita lihat ataupun tidak kita lihat, dia tetap ada. Permasalahannya sekarang, apakah manusia bisa melihat pencipta? Keluaran 33. Tidak ada manusia bisa hidup karena melihat Tuhan, tak bisa. Tuhan itu tak bisa dilihat. Hancur lebur kita melihat Tuhan itu tak bisa. Maka dalam Yesus sendiri berkata begini bang. Jadi Yesus sendiri berkata ketika ia sudah menjadi manusia dan ia sudah layak untuk memberitakan Injil itu, Injil keselamatan itu, ia berkata, siapa yang sudah melihat aku sudah melihat Allah itu. Nah, apakah maksud besar daripada aku? Apakah maksudnya bahwa dagingnya Yesus itulah Tuhan itu? Yes. Oh, berarti siapa yang menampar Yesus menampar Tuhan? Di mana akal ini? Ayo. Kos karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu bahwa itu Tuhan. Yes. Jadi ketika Tuhan dibunuh, Yesus dibunuh, pencipta alam semesta ini juga dibunuh. Oh, of course tidak, karena Allah ada. Kan? Inilah yang saya katakan, iman Kristen itu irasional. Tadi siapa yang melihat aku? Dengar, Anda mengatakan siapa yang melihat aku, dia melihat Tuhan.
Siapa yang membunuh aku? Berkata, siapa yang melihat aku sudah melihat Bapa itu. Siapa yang membunuh Firman aku? Tuhan yang berkata demikian. Siapa yang membunuh aku? Ia tidak tahu. Dia telah Yesus membunuh adalah Juru pencipta. Selamat. Siapa yang membunuh aku? Dia telah membunuh pencipta alam semesta, betul? Anda keliru. Nah, kalau begitu kembalikan ke produk awal. Makanya kembalikan ke produk awal, Bung. Makanya kembalikan ke produk awal. Yang keluar dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan? Jangan Anda mengatakan pencipta, jangan Anda mengatakan ciptaan, tapi nanti setelah ditanya, siapa yang melihat aku? Itu sama melihat bom-bom. Siapa yang membunuh aku? Sama membunuh bom-bom. Ada apa ini? Yang saya tanya di pangkalnya, yang keluar dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan, supaya tidak error setelahnya. Yang tegas, ingus yang keluar dari hidung Maria. Iya, firman Allah, firman menjadi manusia. Saya sabar. Yang keluar dari lubang hidung Maria apa? Ciptaan atau bukan? Yang keluar dari hidung Maria, kalau dia flu, ini apa ini? Ciptaan? Ciptaan? Keringat. Ya, ciptaan kan? Keringat. Yang keluar dari hidung. Iya, ciptaan, betul. Yang keluar dari kupingnya Maria, ciptaan. Iya, semua itu adalah Yang keluar dari mulutnya, ciptaan. Yang keluar dari vaginanya apa? Ini yang firman telah menjadi Inilah yang disebutkan Al-Quran, wa makaru wa makarallah. bukan dari persetubuhan. Masya Ia Allah. bukan lahir dari persetubuhan laki-laki dan perempuan, tapi dari firman. Jadi Tuhan, Dia maka matinya langsung. jadi Yesus ini Tuhan karena dia lahir bukan dari persetubuhan, jadi dia jadi Tuhan gitu. Bukan, tetapi firman menjadi manusia. Ini Kita tidak firman bisa menjadi manusia, ini firman. atau Bung, pikiran kita sampai kepada proses mujizat itu. Allahu Akbar. Kita tidak bisa sampai ke situ. Inilah yang dikatakan oleh Paulus, kami dungu karena Yesus. Ya Allah ya Karim. Firman menjadi manusia. Maksudnya firman ini menjadi manusia itu apa sih? Dia ciptaan atau bukan ciptaan sih? Ini Yesus ini kan. Aku datang dari Allah dan aku berasal dari Allah. Oke. Firman Yohanes 8:42. Keluar dari Allah. Oke. Allah Bapa itu yang memperanakan Allah, memperanakan Aduh. Yesus tidak, tetapi itu proses yang sungguh luar biasa. Tidak bisa diselami oleh akal pikiran pengetahuan manusia. Tidak bisa diselami. Tidak sampai kepada Allah. Oh, tidak Ya. bisa diselami. Tidak Tidak bisa di- diselami karyanya Allah. Berarti Tuhanmu tidak maha mengetahui kalau begitu. Karena atau Anda yang akal-akalan. Firman Allah menjadi manusia, tidak ada yang mengetahui prosesnya seperti demikian, seperti apa. Insinyur, profesor pun tidak mengetahui itu, Pak. Aduh. Apalagi kita yang tidak berpengetahuan. Oh, jangan bawa kita, kamu aja. Jangan bawa kita. Oh, berarti Anda sungguh maha tahu lebih daripada Allah gitu ya. Bukan maha tahu, saya tahu yang keluar dari rahim Maria itu manusia. Kitabmu sendiri. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Wah, inilah kamu sering di-kick dari grup karena Pengetahuan Anda itu terbatas, Bang. Akal Anda terbatas, Bang. Tidak dapat menyelami Allah itu, Bang. Itu Allah itu luar biasa besarnya. Jangan mempertanyakan pertanyaan yang menguji Allah itu. Karena Anda Sekarang- mempertanyakan kepada saya. sekarang saya tanya gantian. Amin. Ketika Gila Anda kau gila. mempertanyakan pertanyaan kita atau tidak Gila, kita, kau gila. Itu saya betul itu. sekarang bilang, Anda sudah Dengarkan. kepada Allah itu. Dengarkan. Saya udah Karena turunkan aja. prosesnya Host, turunkan. Host. Sudah mulai gila, host. Turunkan. Orang gila. Turun. Kamu turun. Turun. Dari dulu memang kau tidak pernah waras. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa kau mematikan akal sehat ya? Astaghfirullahaladzim. Yang keluar dari rahim Maria ciptaan atau pencipta. Wah, kita tidak bisa menyelami Tuhan. Kita tidak bisa. Kau aja kapang yang bawa kami. Kamu aja, kamu yang gila, kamu yang sinting.
Kebanyakan makan babi, makanya otak nggak berfungsi. Yang keluar dari rahim Maria itu ciptaan, bukan pencipta. Aduh, susah kali disembunyikan doktrin dogmanya. Inilah yang dikatakan. Kita harus sabar, sesabar-sabarnya. Tapi mau sampai kapan dibodohi kayak begitu? Sudah gitu dia didoktrin. Kamu tidak akan sanggup. Oh, bukan tidak sanggup. Kamu tidak menggunakan akal. Kamu tidak berfungsi. Akalmu nggak berfungsi. Kamu mematikan akalmu ketika kamu berbicara Bible. Itulah yang Al-Quran katakan, bahwa di akhirat nanti orang-orang kafir ini di neraka hanya penuh dengan penyesalan. Itu Al-Quran mengatakan, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami akan mengisi neraka itu banyak dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi mereka tidak gunakan. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka tidak melihat kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi mereka tidak mendengarkan, tidak gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini yang terjadi. Sabda Yesusnya Yohanes 8:42, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Nah, lo kena. Berarti dia ciptaan. Karena dia datang bukan atas kehendaknya. Yang berkehendak itu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu yang maha berkehendak. Mazmur 3 nomor 9. Nah, sehingga ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, maka harusnya Yesus mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Itu baru dikatakan Tuhan, karena dia sendiri yang datang sesuai dengan kehendaknya. Kan tadi sebelum ada ciptaan tinggal cuma satu, yaitu Sang Khalik. Sang Khalik ini mau menjadi manusia, maka pengakuan sang manusia mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi faktanya, aku datang bukan atas kehendak. Berarti dia bukan Sang Khalik. Kalian aja yang mematikan akal, menginginkan kemudian ajaran paganisme yang dinikahkan dengan ajaran animisme untuk Anda ajarkan ke orang lain. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukaffirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam membantu setan dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Ini yang sedang Anda lakukan, ini yang sedang Anda pertontonkan. Jadi saudara Kristen, belajar lagi, minum air putih. Setelah Anda memahami penjelasan-penjelasan saya ini, naik lagi kembali, kita berdiskusi. Silakan yang lain. Mantap. Tapi kenapa Kristen pergi tanpa pamit ya? Udahlah, daripada kita stres, kita mau ngajarin kebaikan tapi ditolak, dia yang memperbodoh diri Bang Andi. Kewajiban kita udah selesai. Jadi terbukti sudah ya Bang Juma, ada orang yang diberi gelar rasul terus menulis kitab mematikan akal sehat. Inilah korban-korbannya, betul ya? Iya, ada dalilnya itu, bahwa memang dia mematikan akal manusia. Gimana nggak mati coba? Sederhana sekali. Apakah yang dilahirkan Bunda Maria itu ciptaan atau pencipta? Ada dua jawaban. Kalau nggak pencipta ya ciptaan. Tapi jawabannya apa coba? Firman menjadi manusia. Apa ini? Kalau kayak gini kan mematikan akal sehat. Benar sekali itu. Nah ini kita di sini di room ini, gitu ya, mengembalikan akal sehat, bukan mematikan akal sehat. Tapi kalau sudah terlanjur mati, emang masih bisa disembuhkan tuh Bang Juma? Gimana Bang Andi? Kalau udah terlanjur sakit akut begitu, masih bisa nggak sih disembuhkan gitu? Kalau dia mau gunakan akal, insya Allah sembuh. Mau gunakan akal ya, termasuk firman menjadi manusia itu harus pakai akal. Sebab Yohanes 1 itu bukan sabda Yesus. Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 37 itu bukan sabda Yesus, bukan firman Tuhan, tapi karangan dari penulis buku Yohanes. Jadi kalau itu yang dijadikan sandaran, selesai dia. Innalillah.
Sedangkan 1 Korintus 1:19 jelas tertulis di sana, apollomi sophia sopos kai sunesos ateiteo. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan Jaringan. Gangguan. Report bukan? Jaringan nggak apa-apa. Biasanya kena report itu. Saya juga kena nih. Akun korban 2 kenapa sih report itu? Sekarang cepat kena report. Akan betul kena report ya. Sabar Kena dulu. report Bang Juma. Masih banyak cadangan. Ini Bang Ali Muslim ya, Bang Ali ya? Dan Bang, Iya Bang Andi, dari dulu kan Bang Andi. Penggemarnya Bang Andi Bang Juma ini. Masya Allah. tadi Sampai pagi juga ikut nih. katanya Kristen gimana sih? Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bang kakak, kawan-kawan semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Furqan, adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Sekarang kalau kita tanya, apakah Bapa pencipta langit dan bumi ini bisa berubah menjadi manusia? Penyangkalan mulai di situ. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini bisa dibentuk menjadi makhluk? Apakah pencipta langit dan bumi ini 1 pribadi, 3 pribadi, 4 pribadi, 5 pribadi? Penyangkalan itu muncul di situ. Apakah Bapa ini kemudian yang berteofani menjadi daging? Penyangkalan itu muncul di situ. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, penyangkal Bapa dan penyangkal